Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Kurang kencang suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, setiap langkahnya Allah lindungi, rezekinya diberkahkan Allah, amin ya rabbal. Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Pagi mereka berangkat dari rumah meninggalkan anak, suami, anak, istri mereka. Apa yang terjadi untuk mendiri antum semua? Kita doakan supaya Allah berikan keberkahan hidup untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Guru-guru saya, tak lupa saya memberikan hormat kepada Ustadz Suwarmi, beliau ini senior saya di P2 Amandau. Seterusnya rekan saya ketika kuliah, yaitu Bapak Sapri Rinaldi. Beliau ini dulu pembesar, saya pengurus. Sekarang terganti, saya yang pengurus, dia pembesar, saya yang pembesar, dia yang pengurus. Dulu beliau ini lebih besar dari saya. Saya kurus beliau ini dulu bulat. Sekarang beliau yang kurus, saya yang gendut, gantian kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita acara apa? Isra Mi'rajnya siapa? Nabi. Pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Nanti jangan-jangan Muhammad Siregar pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi dijelaskan dalam surah apa? Surah apa? Nanti yang tahu kita minta hadiahnya kepada panitia kita. Dalam surah apa? Surah Al-Isra ayat 1. Coba kita baca. Subhanalladzi. Apa sambungannya? Nampaknya perlu sambung ayat ini kalau seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim lam yalid wa lam yulad walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Mengaku semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjid. Pertanyaannya, kalimat tadi awalnya apa? Apa kalimatnya? Subhana. Dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, seorang syekh bernama Abdurrahman bin Nasir Az-Zakki, beliau jelaskan dalam tafsirnya, tafsir Taisirur Rahman, bahwa setiap ayat Quran yang awalnya kalimatnya subhana, maka itu membuktikan peristiwa besar. Maka subhana dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra, beliau jelaskan siapa saja yang tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, siapa saja yang tidak percaya dengan surah Al-Isra ayat 1, maka tergolong kepada orang kafir. Maka jangan sampai tak percaya, harus percaya akan peristiwa
peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Apakah kamu hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd, lalu kalian ingkar dengan ayat-ayat yang lain. Maka siapa yang tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj tergolong kepada orang harus percaya. Baik toh? Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Nabi tunjuk tangan. Yang cinta Nabi tunjuk tangan. Pas sampai cinta juga. Cinta kepada seseorang harus tahu nama-nama keluarganya. Nama anak Nabi yang laki-laki siapa? Ganti pertanyaan. Nama yang online. Betul sekali, ya. Nama anak Ahmad Dhani. Al-Ghazali, betul sekali. Nama laki-laki sedih. Apa yang sedih langsung dijawab. Nama anak Nabi yang laki-laki? Hosef, Ibrahim, Abdul. 3 anak Nabi laki-laki. Tanggal Nabi Isra Mi'raj pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 Rajab. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 3 Sya'ban. Tanggal 3. Tanggal berapa? 24 Februari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Pada tanggal 27 Rajab. Namun para ulama kita berbeda pendapat tentang tanggal ini. Seorang syekh bernama Ibnu Surur Al-Maqdisi. Beliau ini orang Damaskus. Beliau jelaskan bahwa tanggal Isra Mi'rajnya Nabi tanggal 27 Tapi Ibnu Ishaq dengan Ibnu Zuhri dalam kitab mereka Ar-Rafiq Al-Maktum ala Syaksi, apa kata mereka? Isra Mi'raj di luar tanggal 27 Rajab. Tapi para ulama kita sepakat Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Anda semua yang dimuliakan Allah, penyebab Isra Mi'rajnya Nabi apa? Apa? Coba, yang paling umum, apa yang paling umum? Perintah sholat. Tapi Mustafa Asy-Syibai jelaskan dalam kitabnya bahwa dalam kitab Siratul Nabawiyah, penyebab awal Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha bukan karena mau menerima perintah sholat, tapi awalnya terjadi Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun apa? Apa tahun kesedihannya? Meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi dalam 1 tahun. Apa tadi? Meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi dalam. Yang pertama pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Berapa pamannya? Pamannya berapa? Berapa pamannya? Paman Nabi 17 orang. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Qasab. Abu Qasab tak ada. Paman Nabi Abu Thalib, istri Nabi Siti Khadijah. 2 orang ini meninggal dalam 1 tahun. Dan sebelumnya Nabi juga sudah ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal. Siapa yang meninggal? Pernah dengar Al-Barzanji? Kalau ada akikah itu dibacakan terus. Walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-mawsufil aqwanil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdul. 2 bulan umur Nabi meninggal ayahnya dalam kandung. Dalam 1 tahun meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi. Nabi sedih, tapi tidak sesedih antum ketika ditinggalkan kekasihnya. Macam Fajar Senkoy sedih terus. Nabi tidak sedih, sedih biasa saja.
Makanya Allah panggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat hikmah dari Isra Mi'raj ini apa? Saat Nabi dalam kesedihan, saat Nabi dalam gundah gulana, apa yang Allah berikan? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Apa yang Allah berikan? Perintah ini hikmahnya. Saat antum dalam keadaan bingung, bagaimana ingin menjawab ujian nanti, ujian akhir sekolah tanggal 1 Maret nanti, maka harus dilakukan apa? Banyak berdoa. Saat Nabi sedih, saat Nabi gundah gulana, Allah panggil ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi sedih, apa yang Allah berikan? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Apa yang Allah berikan? Kata Allah, ya Muhammad sholatlah, ya Rasulullah sholatlah. Kata Allah, supaya apa? Supaya hati ini hikmah daripada Isra Mi'raj. Saat hati kita dalam keadaan bingung, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah gulana, yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Paham tak? Bukan ke diskotik, bukan ke bar, bukan ke bakter. Hati bukan semakin tenang, tapi hati akan semakin kacau. Maka saat hati sedih, yang paling baik dilakukan adalah sholat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa hati saya tak tenang? Tenangkan hati saya, puaskan diri saya, tenangkan saya. Itu yang perlu kita lakukan. Paham tak? Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput, siapa yang jemput? Malaikat Jibril. Dibawa ke mana? Dibawa ke mana? Nabi tidak langsung dibawa ke Sidratul Muntaha. Nabi dibawa dulu ke sumur Zamzam. Dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dicuci oleh malaikat Jibril dada Nabi. Dan waktu kecilnya Nabi pada umur 4 tahun, Nabi juga pernah dibawa oleh malaikat, dibawa ke sumur Zamzam, dibelah dada Nabi. Sehingga hati Nabi itu bersih, sifatnya cerdas, amanah, fatonah, tabligh. Kenapa? Allah yang langsung menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi dijaga oleh Allah, dijaga oleh keluarganya, dididik dengan baik. Maka antum sebagai pelajar, tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tiru akhlak para ulama juga, tiru akhlaknya para syekh kita, para guru-guru kita. Lihat yang baik dari mereka, tanamkan dalam kehidupan kita saat ini. Maka ini acara untuk antum. Ini acara sebenarnya untuk siapa? Maka saya akan berikan oleh-oleh kepada antum. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh ilmu dalam belajar. Oleh-oleh yang harus kamu lakukan dalam belajar. Yang pertama, lihat. Dalam belajar, modal utama adalah niat. Apa modal utama? Niat. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Aihwal Walad, seseorang yang menghabiskan waktunya dalam belajar, sudah berapa tahun kamu lakukan belajar? Sudah berapa hari kamu lakukan tak tidur untuk membaca? Sudah berapa minggu kamu lakukan tak tidur, tak bermain untuk membaca buku? Tapi ingat, kalau niatmu belajar hanya untuk berbangga-bangga diri, kalau niatmu belajar hanya untuk lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, kata Imam Ghazali, fawailul lak summa wailul lak, kecelakaanlah bagimu, kemudian celakalah bagimu. Tapi kalau kamu belajar di sini untuk mengangkat syariat Nabi, untuk mengangkat agama Allah, maka antum, kata Imam Ghazali, tubalah, summa tubalah, beruntunglah kamu, kemudian beruntunglah kamu. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Belajar 3 tahun di SMA ini niatmu untuk lebih hebat dari orang lain, maka jangan harap keberkahan ilmu, kata Imam Ghazali. Apa niat kita? Mengangkat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, jaga adab kepada guru. Jaga adab kepada Imam Syafi'i
berguru kepada Imam Syafi'i buat pondok kecil untuk tempat tidur dia di depan rumah gurunya Imam Malik. Suatu ketika Imam Syafi'i kelelahan, dia terlentangkan kaki ke arah yang sempit. Apa kata murid, apa kata santri yang lain? Dia datang bertamu ke rumah Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, kenapa engkau memilih menelentangkan kaki ke arah yang sempit? Apa jawab Imam Syafi'i? Di sana ada rumah guruku. Haram bagiku menelentangkan kaki ke arah rumah guruku. Itu baru di rumah. Apalagi di depan guru. Haram menelentangkan kaki ke arahku. Ini adab yang harus antum jaga. Paham toh? Jaga adab kepada siapa? Guru. Apa kata Imam Syafi'i? Di saat saya belajar, saya takut membuka kertas-kertas yang ada di depanku. Saya takut membuka buku yang ada di depanku, karena saya takut gesekan buku itu mengganggu kefokusan guruku saat menjelaskan. Makanya kalau kamu sibuk bekerja, guru sedang menjelaskan, itu kurang adab kepada guru. Apalagi berani mengangkat kaki ke atas meja, kurang adab kepada guru. Ada suatu ketika seorang syekh mengantarkan anak ke pesantren. Suatu ketika dia rindu dengan anaknya, dia datang menjenguknya. Zaman dulu belum ada pancur, yang ada itu sumur. Maka ketika mereka berwudu harus menimba air dulu. Dilihat syekh ini anaknya sedang mengambil air wudu di samping guru dari anaknya. Apa yang terjadi? Dia lihat anaknya tidak mengambilkan air wudu kepada guru anaknya tersebut. Dia panggil, Nasrina. Dia tarik telinganya. Kenapa engkau tidak ambilkan air wudu kepada gurumu? Ini orang tua yang baik, memperhatikan anaknya apakah punya adab kepada gurunya. Ini yang sekarang terjadi tidak. Kalau guru marah, dibawa parang dari rumahnya. Kalau guru marah, dilaporkan ke polisi. Ada yang seperti itu? Saya doakan masuk neraka kalau ada yang seperti itu. Makanya jaga adab kepada siapa? Guru. Suatu ketika anak tersebut belajar dengan gurunya. Hujan turun. Anak gurunya bermain di bawah derasnya hujan. Dia berdiri. Setelah dia berdiri, apa yang terjadi? Kata gurunya, nah, kenapa engkau berdiri saat aku menjelaskan? Apa kata anak tersebut? Wahai syekh, ketika engkau menjelaskan, aku melihat anakmu bermain di bawah derasnya hujan. Aku takut anakmu sakit, makanya aku perhatikan dari jauh. Maka seorang siswa yang baik tidak saja menghargai gurunya, tapi juga harus menghargai anak dari. Maka ini modal kunci sukses. Tidak saja menghargai guru, tapi anak guru juga harus dihargai. Paham toh? Makanya kalau kamu tidak punya adab kepada anak guru, maka jangan harapkan sukses dalam dunia akhirat. Maka mudah-mudahan antum semua ini orang-orang yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi selanjutnya kepada antum, tiru para ulama-ulama kita, yang mana kehebatan mereka, yang mana semua apa yang mereka miliki bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Lihat Imam Syafi'i merantau ke sebuah tempat. Dia dijadikan seorang guru. Suatu ketika ada seorang syekh ceramah di kota Makkah. Kebetulan ibunya Imam Syafi'i sedang melakukan haji. Syekh yang berceramah itu selalu berkata, kata guruku Syafi'i, kata guruku Syafi'i, kata guruku Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i heran. Yang dia maksud ini Syafi'i yang mana? Dia datangi syekh itu. Ya syekh, tadi engkau selalu mendengarkan nama Syafi'i, mengatakan nama Syafi'i. Yang engkau maksud itu Syafi'i yang mana? Dia guruku, dia kelahiran Makkah. Terkejutlah ibunya mendengar bahwa anaknya sudah punya murid seorang syekh. Maka antum ini dengan prestasi antum banggakan kedua orang tua. Setiap hari orang tua berangkat pagi, pulang pagi. Ada yang merantau untuk mencari bekalmu untuk belajar. Dia asuh engkau selama 16 tahun. Dia susui engkau selama 2 tahun. Andaikan diminta kepadamu 1 menit membayar waktu mereka saat mengasuh engkau dalam 1.000 rupiah, sanggupkah engkau membayar itu? Sanggup tidak?
Tapi kata Umar bin Ahmad Al-Barzai dalam kitab Akhlaqul Banin, antum tidak ditakdirkan membayar lelahnya orang tuamu. Antum hanya ditakdirkan untuk membanggakan mereka dengan prestasimu. Maka siap membanggakan orang tua dengan prestasi? Seperti Fikri Aulia tadi. Ini dulu murid bapak di SMP Mutiara. Dia dulu murid bapak di SMP Mutiara, setoran hafalannya dulu sama bapak. Dia dulu bapak masih ingat kelas 8 amanah atau 8 juzur. Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banggakan orang tua dengan apa? Dengan prestasi. Ini motivasi untuk antum semua. Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Nabi lewati dengan malaikat Jibril. Apa kata seorang syekh? Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitabnya Nurul Mandud, Salawat wassalam ala Sayyid Al-Maqam Al-Mahmud. Saat Nabi naik dari langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, terjadi peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Para malaikat menunggu kedatangan Nabi. Mereka solawat bergemuruh menunggu kedatangan Nabi dengan solawat Jibril. Allahumma salli ala sayyidina kamu Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sallallahu. Semuanya sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Nabi ditunggu kedatangannya oleh para malaikat. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada seorang malaikat tidak menunggu kedatangan Nabi. Dia tidak bersolawat kepada Nabi. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW, Allah patahkan sayap malaikat yang tidak bersolawat kepada Nabi. Kurang mulia apalagi Rasulullah SAW. Nabi masuk, datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, saya ini makhluk yang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan denganmu. Kata Nabi, adakah seorang sahabat sejati yang rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Apa kata Nabi? Kata Jibril, ya Rasulullah, andaikan aku boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha itu, maka saya ingin sekali masuk ke dalamnya. Tapi andaikan satu langkah saja kakiku kulangkahkan, maka tubuhku akan terbakar. Kenapa? Saking hebatnya cahaya Allah Subhanahu. Sampai ketika Jibril dekat, maka Jibril pun terbakar. Tapi yang lebih luar biasanya, Jibril nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad SAW bisa mah. Yang lebih luar biasanya, Jibril nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad bisa mah. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Ketika Nabi masuk, apa kata Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakah sholawat thayyibah lil. Apa kata Nabi? At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatuh segala keberkahan, sholawatut segala doa, thayyibatu segala kebaikan, lillah hanya untuk Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dijawab sama Allah, salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Dijawab lagi sama Nabi, salamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Percakapan itu pun dibuat jadi bacaan dalam salat. Apakah ada nabi-nabi ketika bercakap-cakap dengan Allah lalu percakapannya dibuat dari bacaan salat? Tidak ada. Hanya percakapan Nabi Muhammad dengan Allah. Kurang mulia apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina. Ananda semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan perintah apa? Nabi diberikan perintah apa? Perintah salat. Ketika Nabi terima perintah puasa, Nabi terima di mana? Di dunia. Ketika Nabi perintah zakat, Nabi terima di mana? Dunia. Perintah yang lain Nabi terima di mana? Di dunia. Kalau perintah salat gimana? Di Sidratul Muntaha. Itu membuktikan amal terbaik, amal tertinggi dalam Islam adalah amal salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati shalah. Yang mula-mula Allah hitung amalmu nanti, amal manusia nanti di akhirat adalah amal salat. Fa iza sholahat sairu amalu. Apabila baik amal salatmu maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa iza fasadat sairu amalu. Apabila buruk amal salatmu maka buruklah amal-amal yang lainnya. Apalagi salatmu lalai. Sebentar lagi karena film Indosiar lagi tayang sebentar lagi, akhirnya waktu habis dia baru sholat, maka namanya sholatnya lalai. Apalagi seperti kisah yang diceritakan oleh Bapak kepala sekolah kita tadi. Jumat orang sudah baca Al-Fatihah, antum masih ribut, berarti sholatnya tidak di awal berarti sholatnya lalai. Apa kata Imam Ghazali? Orang yang sholatnya lalai nanti di akhirat sholatnya itu akan datang berwarna hitam pekat. Apa kata sholat itu? Akulah sholatmu yang engkau lalaikan. Aku akan melalaikanmu di sini sebagaimana engkau lalaikan aku dulu waktu di dunia. Tapi kalau sholatmu tepat waktu, sholat akan berwarna putih. Apa kata sholat itu? Akulah sholatmu yang engkau jaga. Nanti di sini engkau akan kujaga sebagaimana engkau jaga aku dulu waktu di dunia. Maka antum kalau tidak mau sholatnya datang berwarna hitam pekat, jangan sampai sholatnya telat. Harus sholatnya tepat waktu. Apalagi nanti taraweh. Ada kalau bulan taraweh ini, kalau bulan puasa ini ada sholat taraweh. Biasanya ibu-ibu banyak yang mencari masjid yang ayatnya pendek-pendek. Betul? Ibu, kenapa anda sholat taraweh ke masjid? Imamnya Pak Ustaz. Imamnya kenapa? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Datang dia ke masjid, ditengok jadwal imam. Nah ini imamnya ayatnya panjang, pulang dia ke rumah. Dia nggak mau sholat kalau ayatnya ketika dia datang besok malam ini imamnya ayatnya pendek nih. Besok malam dia datang, dibaca sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati ibu itu kurang ajar imam ini. Dia tidak mau sholat kalau ayatnya Ada lagi ibu-ibu kalau ditanya kenapa nggak tarawih ke masjid tuh? Jawabannya imamnya Pak Ustaz. Ayatnya tripul. Apa tripul itu? Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Bapak ini pun udah capek dengan ocehan ibu-ibu. Dia coba ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bingung, lupa. Apalah cuma tripul mau coba-coba inna. Ini jamaah di belakang bingung. Ini inna anzalna apa inna aqtaina ini kan gitu. Inna
semakin bingung jemaah. Ini kenapa ini anzalna? Inna, karena jemaah semakin bingung, dijawablah sama jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata jemaah. Malas saya ke masjid Pak Ustaz kalau seperti itu. Tapi Bapak Ibu Ananda semua, kita tak melihat yang itu. Yang kita lihat Nabi pergi menjemput perintah salat. Nyawa taruhannya, lelah yang didapatkan Nabi. Maka sebagai penghargaan kita kepada Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah masih hidupkan kita hari ini, dan sebagai terima kasih kita kepada Nabi karena sudah jemput perintah salat, maka yang paling baik terima kasih kita apa? Lakukan salat. Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembicaraan dari Bapak Ustadz kita tadi, saya memang saat ini sedang mengikuti audisi aksi di Indosiar. Jadi untuk suksesnya saya masuk, itu butuh subscribe, komentar, dan like di video yang saya buat di YouTube. Maka Anda semua saya harap buka YouTube saya Ad-Durrun Nafis, nanti lihat di situ ada videonya audisi aksi Indosiar. Nanti ketika antum like, ketika antum subscribe, nanti mereka lihat ternyata pendukung saya banyak. Maka mereka ini akan menjadikan saya sebagai salah satu peserta audisi sahur Indonesia nanti di siaran Indosiar pada waktu bulan puasa. Di tahun lalu saya ikut juga untuk mewakili Kabupaten Bengkalis. Pada saat saya sendiri ada 2 yang mendaftar dari Kabupaten Bengkalis, tapi saya yang menerima sampai ke provinsi. Selesai di audisi Zoom, ternyata ada pengumuman Riau tak diambil untuk tahun 2022. Tahun 2023 ini saya coba lagi dan saya masuk kembali ke provinsi, dan selesai audisi tanggal 20 Februari kemarin, menunggu pengumuman di tanggal 4 Maret nanti. Kalau saya lolos, nama saya akan muncul, dan insya Allah saya akan berangkat karantina ke Jakarta kalau saya lolos, dan akan beraudisi pada bulan Ramadan nanti selama 1 bulan. Maka mohon doa dan dukungannya, doakan supaya saya lolos, dan subscribe, like, dan komen di video audisi aksi saya. Itu dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Jika ada kata-kata saya yang kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ikan silais, ikan kolam, materi hadis saya pun salam. Sebelum saya salam, angkat tangan semua. Saya mau buat hiburan. Sudah? Sudah angkat? Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kuis ternyata 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Pertanyaan pertama, apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Yang laki-laki dulu. Maju yang punya tangan. Maju, cepat. Apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Cepat. Ayo cepat maju. Bagus dan salah itu bukan jadi patokan. Yang paling utama antum berani mengemukakan apa isi hati antum. Itu seorang yang berani adalah seorang yang baik. Makanya maju. Ya, selamat. Jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu dan selalu saling membantu sama manusia, dan lagi selalu jujur dalam perbuatan. Betul? Betul? Yang paling tepatnya apa? Saat hati dalam keadaan bingung, saat hati dalam keadaan sedih, yang paling baik kita lakukan adalah apa? Sholat. Kita nggak peduli jawabannya bagus atau tidak. Yang penting dia berani, dia maju ke depan, dia ungkapkan apa jawabannya. Itu yang paling penting.
Yang keberapa lagi? Satu lagi yang laki-laki. Ketika Imam Asy-Syafi'i berguru di depan Imam Malik, adab apa yang ditunjukkan yang bisa kamu ambil untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Tunjuk tangan. Apa yang ditunjukkan Imam Syafi'i adabnya kepada Imam Malik? Tunjuk tangan. Silakan yang perempuan, silakan boleh juga. Ayo. Maju. Lebih. Nah, Silakan. Jawabannya, beliau tidak ingin mengarahkan kakinya ke halaman rumah gurunya karena dia menghargai dan menghormati gurunya. Nah, yang kedua, saat di depan gurunya belajar, Dia menghormati, tidak mengangkat kaki di depan gurunya. tidak mau membuka Buku karena takut apa? rusak. Gesekan apa? Takut gesekan buku itu mengganggu Konsentrasi gurunya. konsentrasi guru. Betul sekali. Lanjut. Ketika seorang anak belajar dengan gurunya, lalu anaknya bermain di halaman, di bawah derasnya hujan. Kenapa anak itu berdiri? Coba apa hikmahnya? Maju, Fikri Aulia sini. Takdir, sekian lama tak berjumpa, ternyata berjumpa lagi. Nah, mudah-mudahan kan selesai takmisnya. Silakan. Ya, adab apa yang ditunjukkan seorang anak ketika belajar di depan gurunya? Saat anaknya bermain di lapangan, dia berdiri. Tujuannya apa? tujuannya yang berdiri, dia itu nggak mau melihat anaknya itu sakit. Berarti seorang siswa yang baik tidak saja menghargai guru, tapi juga menghargai anak guru. Betul sekali. Terakhir untuk perempuan. Sebelum Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, kemana terlebih dahulu Jibril membawa Nabi? Yang perempuan, sini maju. Silakan. Oke. Kemana terlebih dahulu Jibril membawa Nabi? Ke Muzdalifah untuk mencuci Nabi dan Mencuci hatinya sehingga Nabi berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan suci. Betul sekali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah wawasan ilmu agama kita. Amin. Acara selanjutnya, penampilan nasyid yang akan ditampilkan oleh Ikhwan Rohis Lumana. Kepada Ikhwan Rohis Lumana dengan tajwid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari Hikmat Faiz Manda akan membawakan sebuah lagu Islami.